Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sumawriasih, nomor NIM 19 11 04 1019, jurusan Dharma Acarya, program studi PG PAUD, semester 4 kelas C. Nah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Susila, yaitu tentang Itihasa bagian Aranyakakanda. Diceritakan di sebuah hutan, Rama hidup bersama dengan saudaranya yaitu Laksmana dan istrinya Dewi Sita. Di tengah hutan, Rama sangat banyak membantu para petapa dari raksasa. Pada suatu ketika, Rama bertemu dengan raksasa perempuan yang bernama Suparnaka. Suparnaka jatuh cinta kepada Rama. Akhirnya, adik Rama yang bernama Laksmana mengetahui bahwa Suparnaka jatuh cinta kepada Rama. Laksmana marah, kemudian Laksmana memotong telinga dan hidung Suparnaka. Suparnaka pun marah dan mengamuk. Akhirnya Suparnaka menceritakan kejadian itu kepada kakaknya Rahwana. Rahwana adalah raja raksasa dengan kepala 10 yang memimpin Alengka. Nah, raksasa perempuan yang bernama Suparnaka menceritakan kejadian sambil memprovokasi kakaknya, yaitu untuk menculik Dewi Sita, istri Rama yang diceritakan sangat cantik. Akhirnya, Rahwana berangkat ke tempat Rama. Rahwana meminta bantuan kepada sahabatnya, yaitu Marica. Marica menjelma menjadi seekor kijang emas. Marica berlari ke sana kemari di depan tempat tinggalnya Rama dan Sita untuk menarik perhatian mereka. Dengan melihat kijang emas, akhirnya Rama dan Sita tertarik untuk menangkapnya. Maka Sita menyuruh Rama untuk menangkap kijang itu. Akhirnya Rama mengikuti perintah Dewi Sita. Berangkatlah Rama untuk menangkap kijang emas itu. Semakin didekati oleh Rama, maka kijang itu semakin jauh lari. Dan tidak sadar, Rama sudah jauh dari tempat tinggalnya. Setelah dekat dengan kijang itu, akhirnya Rama memanah kijang itu. Akhirnya kijang itu kena dan langsung berubah. Kijang emas yang tadinya sangat indah berubah menjadi raksasa. Raksasa itu berteriak dengan kerasnya, sampai teriakannya didengar oleh Dewi Sita. Dewi Sita pun kaget karena mengira yang berteriak itu adalah Rama. Akhirnya Dewi Sita mengutus Laksmana untuk menjemput kakaknya dan menolong kakaknya. Laksmana berpikir, saya mendapat tugas di sini untuk menjaga Dewi Sita. Karena Dewi Sita menyuruh Laksmana untuk mencari dan menolong kakaknya, akhirnya Laksmana mengiyakan perintah kakak iparnya. Berangkatlah Laksmana ke tengah hutan mencari Rama untuk menolongnya. Ditinggallah Dewi Sita sendiri di tempat tinggalnya. Setelah Laksmana pergi, datanglah seorang Brahmana, yaitu jelmaan dari Rawana. Sang Brahmana meminta pertolongan, yaitu meminta makan berupa nasi kepada Dewi Sita. Dengan senang hati, Dewi Sita memberikan Brahmana itu makanan. Tetapi Brahmana itu langsung menculik dan membawa pergi Dewi Sita. Sesaat kemudian, datanglah Laksmana dan Rama. Sesampai di tempat tinggalnya, mereka tidak menemui Dewi Sita di tempat tinggalnya. Akhirnya, Laksmana dan Rama sangat sedih sambil mencari-cari keberadaan Dewi Sita. Setelah lama mencari-cari keberadaan Dewi Sita, maka di tengah perjalanan bertemulah Rama dan Laksmana dengan seekor burung yang bernama Jatayu. Jatayu akhirnya menceritakan kepada Rama dan Laksmana bahwa Dewi Sita telah diculik dan dibawa terbang oleh Rahwana. Rahwana bertarung dengan Jatayu. Akhirnya dalam pertarungan itu Jatayu kalah. Setelah menceritakan kejadian itu, maka Jatayu mati. Nah, nilai etika dan moral yang terkandung dalam cerita ini yaitu Dewi Sita yang sangat baik, yaitu ingin menolong seorang Rahwana yang berpura-pura menjadi Brahmana. Sedangkan
Rahwana sifatnya sangat buruk, tidak mempunyai etika yang baik. Dan Jatayu yaitu seekor burung yang berjuang, sangat tangguh, sangat pemberani sampai titik darah penghabisannya. Nah, demikianlah cerita Itihasa Ramayana bagian Aranyaka Kanda dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.